apa Saka tuh, saya langsung ngedon di situ lah, kok kenapa bisa jadi salah tangkap gitu. Pun Aib, kalau kamu mau sadar Aib ya, selama kamu bisa meyakinkan bahwa itu merupakan arahan dan rekayasa Rudiana, kamu tidak akan dipidana, tidak akan diberi rumah itu. Yes ya Pak. Geger, Ibtu Rudiana dan Fitra ngamuk, Aib berpindah ke kubu Farhad Abbas bocorkan rekayasa kasus Vina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, kita masih mengikuti update dari kasus Vina yang penanganannya sekarang sudah mulai ke episode terakhir ini kayaknya. Karena sudah mulai banyak saksi ya yang mengarah kasus Vina ini ke kecelakaan tunggal. Tapi ada yang lucu dari perdebatan antara pengacara Farhad Abbas dan pengacara Fitra, ya kan? Kita simak aja seperti apa. Dan ini dikomentari oleh Ibu Widya dari mungkin pengacara Fitra sekarang udah mulai arah-arahnya itu panik kah atau terpengaruh ya? Kita simak aja. Nah, itu kan sudah ada putusan. Kalau memang Bung Farhad itu tidak benar, silakan. Saking paniknya tetangga sebelah manggil yang namanya Farhad Abbas saja Bu Farhan. Jangan sampai Anda itu manggil saya juga Pak Widya ya. Kocak bro tetangga kita. Bapak yang namanya pengacara, hai. Ya saudaranya si tetangga Tuan Takur, saudaranya Tuan Takur kan. Jangan terlalu panik, ini akan kebongkar. Katanya mau sumpah pocong. Sumpah apa aja mau, ayo bawa ke Cirebon kan, bawa ke Cirebon, ada di masjid tuh ya, di masjid seperti yang disampaikan Bu Titin tuh ya, sumpah Banyu apa itu, nah di sana aja. Nah kalau dia mau benar-benar ya mau menunjukkan kebohongan siapa yang paling berbohong, itu aja di sana. Cash dibayar ya, dibayar cash. Kalau di daerah Cirebon itu ada ya sebuah tradisi orang sana. Ya kalau mau bersumpah ya jangan bawa pocong ya. Jangan sumpah pocong aja, kalau berani udah bareng-bareng Saka Tatal ya di sana tuh ya di Cirebon ya. Ayo Bang Farhan ya, Bang Farhan dongkrak terus agar mereka tuh mau ya sumpah pocongnya itu diadakan di masjid sana pakai Banyu apa itu gitu di sana. Nah biar dia dibayar cash, nggak nunggu lama ya, begitu kita akan buktikan ya. Nah begitu. Bapak jangan lupa kalau manggil Pak Farhad Abbas itu Bapak bukan Bu Farhan ya. Nanti salah pula kau panggil juga Bu Widya lagi, Pak Widya lagi ya. Nanti dia salah ucap pula dia ya. Pak Titin gitu nanti dia panggilnya ya, kemudian dia panggil pula itu ya. Tetangga sebelah ya Nyonya Takur lagi ya, salam waras saja buat ini ya. Jangan lupa itu Farhad Abbas laki-laki bukan ibu-ibu bro ya, Bu Farhan. Aduh Gusti ini paniknya kemana-mana jadinya dia. Ibu Widya juga salah sebut, namanya kan Farhad Abbas pakai T ya, T bukan N. Ini juga jadinya kan lucu, semuanya jadi lucu lah. Dari kasus Vina ini ada aja hal-hal yang lucu ya. Aduh ini gimana nih pengacara Fitra sekarang ini kan dari sisi Aib yang paling dicurigai juga setelah kesaksiannya dari Dede. Aib ini kan sudah mulai diisukannya itu karena dendam ya, atau karena benci ke 7 terpidana itu yang sebelumnya ada kasus juga di Aibnya gitu kan ya, antara anak muda lah biasa gitu kan, ribut gitu. Tapi yang terpenting tuh sekarang katanya ada video dari Aib ini, video Aib divideoin sama seseorang lagi komunikasi, tapi dengan siapa ini komunikasinya Aib gitu. Dan itu jelas banget loh Aib lagi divideoin kan. Sekarang keberadaannya Aib kan dicari ya, tapi Aib sedang ditelepon atau lagi telepon siapa gitu. Kita simak aja, dan di situ bawa-bawa nama Saka Tatal, Peggy dan lain-lain. Kita simak aja, ada video terbaru tentang Aib. Ya pas kejadian pas timbul video apa Saka tuh, saya langsung ngedon di situ lah, kok kenapa bisa jadi salah tangkap gitu.
segala dia nggak kenal sama yang 3, sama yang sekarang tuh yang namanya Peggy itu yang baru ketangkep ya Pak ya, yang DPO 1 DPO itu. Nah itu kan masih kawanannya si Saka itu Pak, saya tahu persis saya. Makanya saya langsung ngedon tuh pas timbul lagi 1 DPO kena tuh tertangkap. Nah udah saya langsung wah berarti ini Peggy ini bohong gitu. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Nomor AF. WA-in maksudnya ke Bapak gitu. Oh iya. Iya Pak ya. Ya. Iya saya mah takut doang, takutnya bukan masalah takut saya sama Bapak atau sama polisi. Saya mah takutnya sama keluarga pelakunya itu. Ketika saya muncul di hadapan layar gitu, apa yang bakal terjadi sama saya gitu kelak nanti gitu kan, yang saya takutin gitu. Ya. Makanya kan dari dulu juga sama Bapak saya kan pernah kan berpesan kalau saya nggak mau kalau sampai saya ikut sidang. Iya. Iya, iya Pak. Iya siap Pak. Iya Pak. Iya Pak. Salah. Itu suaranya mirip deh, mungkin ya mirip sama Bapak Ibtu Rudiana nggak sih? Di sini tuh kayak Aib pertama tidak ingin masuk media karena takut sama keluarga dari 7 terpidana ya. Kalau takut berarti pernah buat salah dong sebelumnya. Ya, kalau nggak takut ya hadapi aja dengan tenang, penjelasan yang akurat seperti apa, penjelasan yang sepakta-faktanya lah gitu. Kalau lihat ya lihat, kalau nggak jadi saksi yang sebelumnya di tahun 2016 itu ya buktikan gitu kan. Ini Aib bener-bener deh, ini penasaran lagi siapa yang videoin dan siapa yang ditelepon, itu pertanyaan besarnya ya. Karena di sini tuh seakan-akan dia nggak tahu ya sedang divideokan, jadi pengakuannya tuh meyakinkan gitu. Nih ada kata-katanya kayak gini. Makanya kan dari dulu juga sama Bapak saya kan pernah kan berpesan kalau saya nggak mau kalau saya sampai ikut sidang. Nah, Aib kan nggak mau ikut sidang nih sampai sekarang nih kan, benar. Dari dulu ini pertanyaan besar, dari dulu pertanyaan besarnya di sini. Akhirnya netizen ini tolong siapa ya sebenarnya gitu, kenapa gitu kan. Ini yang videoin siapa ya, jago juga kan ngambil gambarnya, dan Aib tuh lagi leluasa telepon dan membahas di kasus 7 terpidana itu. Harusnya kalau Aib mungkin mau mengungkapkan kejujuran seperti Dede, atau biar nggak unek-unek dan orang takut biasanya nggak sembunyi ya, ya udah hadapi aja gitu sih kan, hadapi gitu. Ini kayaknya nggak mau menghadapi media juga kan Aib ini juga jadi pertanyaan besarnya. Nah sampai-sampai kita simak nih tantangan dari Farhad Abbas seperti apa kalau memang Bapak Ibtu Rudiana ini ya tidak bersalah gitu kan. Dan Aib pun kena tegur dari Farhad Abbas nih, kalau perlu Aib itu jujur lah sebelum terlambat. Itu pesan dari pengacara Farhad Abbas. Nah lebih detailnya seperti apa kita simak ya. Pun Aib, kalau kamu mau sadar Aib ya, selama kamu bisa meyakinkan bahwa itu merupakan arahan dan rekayasa Rudiana, kamu tidak akan dipidana, tidak akan dikenakan apa itu. Tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum. Karena dia disuruh. Jadi yang kalau emang ada kesaksian palsu yang diarahkan, ya, yang bersalah adalah Rudiana, yang menyuruh, bukan yang bersumpah palsu.
palsu ini gitu. Tapi kalau dia masih ikut dan takut dan ternyata kita bisa membuktikan, ternyata bisa dibuka sendiri bukan mereka pelakunya, kemudian hakim membebaskan mereka, maka Aep akan terbalik menjadi penjara menggantikan mereka-mereka ini. Jadi artinya ada pesan buat Aep mungkin? Ya, Aep kamu harus sadar dari sekarang gitu. Karena menurut keterangan ahli pengadilan kemarin, selama orang bisa jujur dan dia mengakui bahwa dia adalah rekayasa diarahkan oleh, sanksi pidananya bukan kepada Yang disuruh. tapi yang menyuruh. Jadi Dede udah selamat gitu. Jadi pihak kepolisian nggak usah lagi ngejar-ngejar Dede dengan Pak Deddy Mulyadi, Dede, Liga Akbar, nggak perlu. Karena faktanya nih Dede, Liga Akbar sama Deddy Mulyadi dilaporkan kan? Ya, hukuman itu terjadi karena kebohongan mereka. Sekarang mereka menyadari mereka tidak mau orang semua itu dihukum seumur hidup dan mereka bukan bohong, ini murni kecelakaan tunggal. Ya, buat pengacara-pengacara yang blow-on itu ya, ini bukan kecelakaan. Kalau kecelakaan siapa yang ditabrak? Bukan, itu kecelakaan tunggal. Dan kita bukan mau mengarahkan dari satu peristiwa pembunuhan ke kecelakaan, tapi dari awal memang sudah kecelakaan tunggal, tiba-tiba berubah gara-gara penyelidikan tanpa ada surat yang dilakukan oleh Rudiana dan anak buahnya, kemudian ditangkaplah ini. Lu waktu itu malam itu lagi ngapain? 23 Iya, 31. pas penangkapan. Pas penangkapan Saka tuh lagi habis isi bensin disuruh. Masa ada orang habis membunuh rame-rame baru 2 hari kemudian nongkrong lagi di situ. Tempat kejadian, tempat Iya. eksekusi. 2 hari Mas kan 2 malam minggu. Nah Seninnya bes mereka pulang kerja nongkrong di 4 hari. situ. Tiap malam Selasanya nongkrong. di situ. Iya, logikanya kalau orang di situ, dia kabur minimal nggak datang, nggak nongkrong di tempat yang orang Ya, gitu udah gitu kabur, kan. Mas hari itu juga mungkin udah kemana tahu. Sama logikanya kalau emang di tempat situ ada telat lokasi eksekusi juga, itu jejak DNA-nya mana, darahnya nggak ada di situ, ya kan? Ya udah, sekarang ini deh Mas, bukti-bukti apa yang membuat kalian yakin bahwa hakim akan atau Mahkamah Agung akan mengabulkan? Oke, kita jelaskan. Yang pertama, ditemukannya foto Vina yang tidak sesuai dengan laporan dan BAP Rudiana yang menyatakan ada tusuk segala macam pembunuhan, Pemerkosaan juga. pemerkosaan. Dan Suroto itu bohong karena kita menghadirkan saksi Widi dan Mega dan mengatakan pada hari itu mereka lagi haid, tidak mungkin orang memperkosa. Dan pakai shot. Nah, kalau ada pengacara-pengacara yang tolol-tolol itu mengatakan itu ada keterangan dokter visum di dalam vagina itu ada benturan tajam, tidak. Yang namanya orang haid adanya peredaran darah aktif tanpa diserahin pembengkakan gumpalan jaringan. Nah, berarti tidak ada. Saya belum terlalu paham sekali ya, tapi saya yakin itu mens. Nah, kalaupun dia tidak mens ada darah, yang namanya orang berbenturan keras itu pasti mengeluarkan darah baik dari mata, dari hidung, dari telinga, itu biasa. Nah, tapi kalau mereka mengatakan tidak ada lebam dalam tubuh itu karena benturan yang keras. Benturan keras inilah yang mengakibatkan kalau misalnya orang pukulan biasa pasti biru dulu. Ketika jantung masih aktif pasti ini darah akan berhancur di sini. Tapi ketika kena kecepatan yang patah 2-3, ya dia nggak ada. Kalaupun ada goresan itu dari keterangan forensik itu gesekan dengan batu atau apa. Nah, terbukti bahwa adanya mur yang dimana ada daging itu sudah dalam kecelakaan lalu lintas. Nah, kemudian kata Rudiana bahwa motornya nggak rusak, ada rusak. Gesekannya berapa puluh senti itu ada. Namanya besi itu nggak hancur. Ada buktinya ya motor itu rusak sebetulnya. Ada. Dan itu juga apa sih, stangnya kan bengkok, kemudian yang bundar itu di bawahnya siapa sih namanya? Itu juga rusak Mas, rusak. Oke, Piringannya rusak. Nah, itu bukti foto Vina pas saat di tempat kejadian. Iya, itu Bukan di rumah sakit. Di rumah Mas. sakit. Di rumah sakit. Oke, jadi bukti yang dikasih sama tim kuasa. Gimana komentarnya? Ini sih sebenarnya para tabas sudah berupaya ya untuk membebaskan Saka Tatal yang masih gigih sampai sekarang, dibantu dengan pengacara Ibu Titin yang masih konsisten dari tahun 2016 mencari keadilan gitu. Semoga saja dari sini dapat edukasi, dapat pengetahuan juga seperti apa ketika menghadapi hukum kasus-kasus yang kita yaudahlah jujur aja gitu kan, terutama untuk Aep jujur aja gitu. Kalau memang Aep ini kenapa sampai berani sebelumnya 2016 itu menjadi saksi, itu sih. Makasih yang sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri. Jangan lupa tanggapan di komentar ya, bye.